Assalamualaikum, apa kabar semua teman-teman pecinta Suzuki Forza dimanapun berada. Ketemu lagi di channel saya Erik 1179. Ini saya akan membahas, mungkin awalnya banyak teman-teman yang baru punya Forza, apa pemula yang belum paham lampu apa gambar indikator yang ada di speedometer Forza ini teman-teman ya. Mungkin ini buat pemula. Nah, saya akan berbagi tips apa menjelaskan fungsi indikator pada lampu, mungkin nanti juga panel-panel skakel ini juga teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saya bahas satu persatu saja. Mungkin yang pertama ini, kalau kita kontak on, ini nanti akan muncul yang paling pojok ini gambar indikator oli teman-teman, terhubung ke switch oli. Dan bila kita starter, langsung saya starter ya, dan indikator gambar oli akan mati. Itu menandakan bahwa oli naik teman-teman ya. Oli karena pergerakan pompa oli, jadi oli itu naik melewati switch oli hingga ke atas. Jadi bila lampu indikator oli itu mati, maka oli dengan sempurna naik ke atas teman-teman, untuk melumasi semua bagian mesin yang di atas sampai ke bawah. Itu juga menandakan bahwa pompa olinya berfungsi normal teman-teman. Nah, kita matikan sekarang teman-teman ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, bila mesin hidup tiba-tiba indikator oli nyala, yaitu perlu diwaspadai teman-teman. Bila itu nyala berarti bisa jadi oli tidak naik teman-teman ya. Bisa jadi juga switch oli itu trouble error, apa bisa jadi juga switch kabel yang di switch oli itu lepas, mungkin menempel ke bodi jadi nyala. Bisa jadi karena oli tadi, maaf, yang pertama tadi tidak naik, bisa jadi pompa olinya itu aus apa rusak. Biasanya kalau pompa oli rusak tidak naik, ada suaranya kasar teman-teman di daerah pompa oli itu teman-teman ya. Untuk yang logo gambar oli, untuk yang logo sampingnya ini bulat, itu logo handrem teman-teman ya. Jadi kalau handrem yang di samping ini kita turunin, nah ini mati teman-teman ya. Kita handrem nyala. Jadi sebelum teman-teman menjalankan mobil, pastikan dulu logo handrem mati, berarti posisi handrem belakang ini sudah mati teman-teman ya. Nah, itu teman-temannya handrem. Biasanya handrem khusus untuk yang rem belakang saja teman-teman ya. Untuk yang paling ujung lagi ini gambar aki teman-teman, ini juga sama teman-teman. Ini kalau saya starter, gambar akinya mati teman-teman. Itu menandakan fungsi pengisian aliran listrik ke aki itu berfungsi normal teman-teman. Khususnya itu dinamo ampere atau alternator itu berfungsi normal. Nah, kalau kita matikan nyala, kita on lagi nyala. Lah bila di saat perjalanan nanti tiba-tiba muncul gambar aki ini nyala teman-teman ya, yang perlu diwaspadai itu ya sistem pengisiannya teman-teman ya, dari dinamo ampere atau alternator teman-teman. Mungkin soketnya lepas atau kocak, atau brostelnya sudah rusak. Intinya dinamo ampernya itu, dinamo pengisiannya itu bermasalah teman-teman ya. Itu kalau gambar aki nyala teman-teman. Selanjutnya di sini ada jam teman-teman. Kemarin juga ada teman-teman yang ingin tahu caranya nyeting jam. Nah, jam ini berhubung
apa ya teman-teman ya, setrumnya kan ikut ke aki juga. Nah ini biasanya kalau aki dicabut, apa kabel aki dicabut, itu nanti mati teman-teman, nyeting ulang, jadi tidak beraturan lagi. Nah untuk nyeting ulangnya ini kita tekan teman-teman ya, kita geser ke kanan, kita putar, kita tekan geser ke kanan. Nah ini kita putar, nanti bagian jamnya yang berputar teman-teman untuk settingnya ya. Kita tekan lagi, oh maaf tadi kita geser ke kiri ya, kalau dari depan sini ke kiri teman-teman ya. Nah ini mutar untuk jam, kita tekan lagi geser ke kanan. Ini untuk menit teman-teman, untuk setting itu teman-teman ya. Ya sudah ya, untuk jam udah paham ya. Ini saya nyalakan lampunya dulu biar jelas teman-teman. Nah ini sekarang kita bahas tombol yang di sini teman-teman. Ini tombol yang di sini ini untuk setting kilometer. Kalau kita mau perjalanan, umpamanya kita mau ke Surabaya atau kemana, kita mau kepingin tahu kita nanti menempuh jarak berapa, ini kita bisa set di sini teman-teman. Ini kebetulan ada tulisannya 6453 km. Nah ini kalau kita setting, kita tekan ini ya. Nah ini akan 0 teman-teman, 0. Jadi kita nanti perjalanan kita sampai kemana itu, berapa kilometer yang kita tempuh, kita sudah tahu teman-teman ya. Itu ya fungsi yang ini. Yang ini jarum RPM, ini temperatur mesin teman-teman ya, suhunya sampai berapa derajat. Biasanya kalau masih normal, semuanya normal itu di tengah teman-teman ya. Mungkin kalau sekarang punya teman-teman udah dimodif, mungkin biar nggak terlalu sampai di tengah untuk keamanan sendiri. Pokoknya jangan sampai melebihi batas tengah atau sampai H, itu sudah overhead mungkin teman-teman ya, harus berhenti dicek sistem pendinginnya. Untuk yang atas itu, yang atas volume bensin teman-teman ya, isi bensin. Kalau sampai sini ya full gitu teman-teman ya, udah paham. Nah, mungkin untuk tambahan ini teman-teman ya, yang di panel ini kita nyalakan lampu utama teman-teman ya. Kalau ini kalau yang di tuas ini kita tekan bawah, nah itu lampu jauh teman-teman ya. Kalau kita ke atas kita kedip, ini lampu dim. Yang ini tekan ke sini, rating teman-teman ya. Sebaliknya itu juga rating. Untuk yang ini lampu hazard teman-teman ya, lampu kedip, hati-hati. Nah kelihatannya cuma itu teman-teman ya yang perlu dipelajari dari panel-panel. Dan bila terjadi perjalanan ada yang nyala oli apa, perlu diwaspadai. Mungkin indikator oli apa, indikator apa ini ya, aki ya, gambar aki ya, atau mungkin bensin atau mungkin temperatur, ini perlu diwaspadai teman-teman. Jadi kalau waktu mengemudi, mungkin kalau ini sudah terlalu lebih, mungkin waspada, bisa berhenti juga teman-teman, ngecek air radiatornya apa sih itu pendinginnya. Oke teman-teman, berbagi itu tadi, berbagi apa ya, tips apa, mungkin ada yang belum jelas, mungkin juga karena kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang baru punya tentang setting jam, apa pertanyaan kalau jalan oli nyala, gambar oli indikator nyala apa, aki nyala. Nah itu tadi kurang lebihnya saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.